Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoki Chandra. Saya adalah seorang trainer keselamatan dan kesehatan kerja, Certified Ahli K3 Umum dan Asesor Kompetensi BNSP. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang evaluasi persyaratan dan prosedur K3. Evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 meliputi pengujian syarat-syarat keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran, memberi pertolongan pada kecelakaan, serta evaluasi penting untuk menjamin keselamatan kerja dan meminimalkan risiko di lingkungan kerja. Kepatuhan terhadap prosedur ini akan meningkatkan kualitas dan kepedulian terhadap K3 di tempat kerja. Syarat-syarat keselamatan kerja meliputi pemberian alat-alat pelindungan bagi pekerja untuk mencegah kecelakaan, mencegah dan mengendalikan suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan, memastikan penerapan yang cukup dan sesuai untuk pekerja, serta mengatur suhu dan kelembapan udara yang baik untuk kenyamanan dan keselamatan pekerja. 5P, tahapan audit K3 meliputi perencanaan yang melibatkan penentuan tujuan audit, metode, dan rencana waktu. Persiapan mencakup pengumpulan data, pengaturan tim, dan identifikasi area yang akan diaudit. Pelaksanaan meliputi pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan bukti. Pembuatan laporan berfokus pada penyusunan temuan audit, analisis, dan rekomendasi perbaikan. Pelaksanaan tindak lanjut berupa penerapan perbaikan yang dibutuhkan, dan monitoring implementasi untuk meningkatkan sistem keselamatan kerja. Contoh temuan audit K3 dengan metode PLOR, kategori mayor, P. Problem, tidak adanya sistem evakuasi yang dapat diandalkan, L. Location, area produksi, O. Objective evidence, tidak tersedianya rute evakuasi yang dapat dijangkau oleh pekerja, R. Reference, peraturan K3 tentang evakuasi darurat, kategori minor, P. Problem, peralatan kerja yang kurang terawat, L. Location, ruangan mesin, O. Objective evidence, mesin dengan kerusakan kecil tetapi tidak ditangani, R. Reference, peraturan pemeliharaan peralatan kerja. Tingkat penilaian penerapan SMK3 terdiri dari 3 kategori perusahaan, yaitu perusahaan awal dengan 64 kriteria penilaian, perusahaan transisi dengan 122 kriteria, dan perusahaan lanjutan dengan 166 kriteria. Meskipun jumlah kriteria berbeda, standar penilaian tetap sama untuk semua kategori. Nilai 0 sampai 59 dinyatakan tidak lulus, nilai 60 sampai 84 lulus dengan predikat baik, nilai 85 sampai 100 lulus dengan predikat memuaskan. Penilaian ini digunakan untuk mengukur kemajuan implementasi SMK3 di perusahaan. Dari pemaparan materi ini dapat disimpulkan bahwa evaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjamin tempat kerja yang aman dan sehat. Persyaratan K3 meliputi pencegahan kecelakaan, pengendalian bahaya, penyediaan alat pelindung, hingga sistem penanggulangan darurat. Prosedur evaluasi meliputi audit K3, dokumentasi temuan, dan penilaian tingkat penerapan SMK3 dengan kriteria berbeda untuk tiap kategori perusahaan. Tujuan utama evaluasi ini adalah meningkatkan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan di bidang K3. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.